Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengatakan manusia itu ada dua model, dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang ingin bebas. Jadi ingin bebas artinya tidak mau ada aturan. Ini kelompok pertama. Kelompok ini tidak mau salat, tidak mau beribadah, tidak mau patuh, tidak mau taat, tidak mau menjalankan perintah. Tetapi kelompok ini masih tetap diberikan rahmat oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, masih diberikan rezeki oleh Allah. Tapi kelompok ini tidak punya aturan, tidak punya aturan. Terserah mereka mau berbuat apa, kata Allah. Yang jelas mereka kewajiban tidak ada, kemudian larangan tidak ada, apa-apa tidak ada. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal." Biarkan mereka itu ya Muhammad, dia makan apa adanya, mau makan haram, mau makan terserah mereka. Wa yatamatta'u, dan menggunakan fasilitas yang sudah aku berikan terserah. Saya tidak tidak memberikan aturan kepada mereka karena mereka sendiri tidak mau diatur. Ini kelompok pertama. Makanya kelompok pertama ini kita jangan heran. Nanti jangan sempat kita lihat dia tidak salat, tidak puasa, kenapa? Kok diberikan kekayaan oleh Allah? Kok diberikan jabatan oleh Allah? Kok mereka itu makmur hidupnya di dunia ini? Ini kelompok pertama, walaupun seperti ini, itu nikmat tetap diberikan oleh Allah. Kalau istilah di dalam kitab Al-Hikam itu, ini namanya nikmat fasilitas. Nikmat fasilitas hidup itu kepada siapa saja diberikan oleh Allah. Ini kelompok pertama, tidak punya aturan ya. Kelompok kedua, maka Allah katakan apabila seorang sudah masuk udkhulu fisilmi kafah. Jadi masuklah dalam Islam itu secara menyeluruh. Maksud secara menyeluruh, kita kalau sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita harus ikut aturan. Ikut perintah. Ikut yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikut aturan. Aturan ini kalau kita patuh dan taat, maka kita akan diberikan pahala. Kalau seandainya kita tidak patuh dan taat, akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sekarang berbicara tentang kelompok yang pertama. Inilah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna 'aradnal amanah." Saya memberikan amanah. Ya, amanah kepada siapa? Orang yang mau ikut aturan. Balasannya tidak tanggung-tanggung. Ketika amanah ini dijalankan oleh manusia, dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah itu bukan dari ibadah salat saja. Mungkin saja dari hal-hal yang kecil bisa dapat rahmat Allah Subhanahu. Ini yang ikut aturan tadi. Maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga. Ini kalau kita berbicara surga dan neraka, ini kan termasuk kepada kelompok yang kedua. Kalau kamu patuh dan taat, aku masukkan ke surga. Kamu tidak patuh dan taat, maka aku masukkan ke dalam neraka. Apalagi kelompok yang pertama tidak perlu kita tanya lagi. Mereka karena sudah tidak punya aturan. Tidak punya aturan, kehidupan mereka tidak tahu untuk apa hidup di dunia. Dalam benak mereka kehidupan di dunia itu makan apa saja, nikmati apa saja yang sudah ada, dan kehidupan itu cuma di dunia saja. Jadi artinya apa? Untuk apa kita patuh, untuk apa taat, untuk apa kita berbuat ini, berbuat itu. Jadi sekarang kita pilah-pilah ya. Yang kelompok pertama kita tidak ngomong lagi kelompok pertama. Ini memang sudah kelompok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang kelompok yang kedua. Makanya di padang mahsyar nanti yang dihisab itu adalah orang-orang beriman, bukan orang kafir. Orang kafir tidak perlu lagi dihisab. Orang kafir ketika dibangkitkan di padang mahsyar langsung masuk ke neraka. Iblis tidak perlu dihisab. Untuk apa dihisab iblis?
Iblis tidak ada hukum taklifi kepada iblis. Hukum taklifi itu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Cuma dua kelompok, kelompok jin dan kelompok manusia. Makanya nanti ada sorga jin, kata Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau, ada sorga jin, ada sorga jin, ada sorga manusia. Walaupun nanti beliau mengatakan bisa saja berdampingan, bisa saja sorganya itu jauh, sorga jin, sorga manusia itu berdekatan dengan sorga jin. Yang jelas yang dihisab nanti di padang mahsyar adalah orang-orang yang beriman dan patuh dan taat. Itu yang dihisab. Yang lain tidak dihisab lagi. Orang musyrik untuk apa dihisab? Karena mereka sudah jelas dengan kemusyrikannya itu mereka akan dimasukkan ke neraka. Yang kelompok pertama tidak perlu dihisab lagi, karena mereka dari pertama diciptakan tidak mau diatur. Tidak mau salat, tidak mau ibadah. Allah mengatakan tidak ada masalah. Makanya orang yang tidak mau salat, tidak mau beribadah, seakan-akan mereka mengatakan kami tidak mau salat tapi kami mau harta yang banyak. Boleh ya Allah? Boleh, kata Allah, kenapa tidak? Kamu mau harta yang banyak, kamu mau jabatan yang banyak, kamu mau isi-isinya isi bumi ini saya berikan kepadamu, kenapa tidak, kata Allah? Karena kamu minta cuma dunia saja, maka yang saya berikan dunia saja. Kehidupan ini kan panjang sekali, Pak. Inilah makanya fungsi penciptaan manusia untuk apa sebenarnya. Jangan kita seperti kelompok pertama, seperti yang tidak diatur, tidak mau salat, tidak mau meninggalkan yang dilarang oleh Allah, tidak mau ini, tidak mau itu. Tidak ada masalah, kata Allah. Fasilitas tetap saya berikan kepada kalian. Orang beriman saya berikan juga, orang munafik saya berikan juga, orang musyrik juga saya berikan, orang-orang kafir juga saya berikan, Yahudi saya berikan juga, Nasrani saya berikan juga. Walaupun mereka tidak ada aturan lagi, tetapi nikmat rezeki itu tetap diberikan oleh Allah, fasilitas namanya. Maka Allah katakan, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya." Kalau dia mau dunia dan isi-isinya, kata Allah, saya berikan kepada dia. Dia dengan korupsi, dengan buat ini, buat itu, harta makin banyak, saya berikan lagi kepada dia, kata Allah. Ajjalna lahu fiha ma nasya. Liman nurid. Siapa yang mau lagi, kata Allah. Kenapa? Karena tujuan akhir kita bukan ini sebenarnya. Untuk apa kita kejar harta kalau tujuan akhirnya bukan ke situ? Makanya nanti kita ini di dalam Al-Qur'an itu, harta itu cuma hak al-intifa. Intifa itu mengambil manfaat. Kita punya ini, semua kita punya. Itu cuma untuk mengambil manfaat saja. Setelah kita meninggal dunia, itu akan diambil manfaat oleh anak kita, oleh orang lain. Kita punya rumah mewah, kita mengambil manfaat saja dari nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Tidak ada hak tamlik untuk memiliki, tidak ada. Ini dibuktikan dengan As bin Wa'il. Waktu itu luar biasa kayanya beliau. Tapi apa salahnya? Beliau masuk kelompok pertama, tidak mau diatur oleh Allah. Harta apa kurang sama As bin Wa'il? Pada suatu hari Khabat bin Irid, itu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi As bin Wa'il, ingin minta gajinya. Jadi sudah berapa bulan dia minta gaji. Apa kata As bin Wa'il? Nanti gaji kamu saya bayar di padang mahsyar nanti. Jadi ketika nanti di padang mahsyar, setelah kamu nanti kamu minta sama saya. Kamu minta sama saya. Kenapa? Karena harta saya nanti akan saya bawa ke sana, semua akan saya bawa ke sana, saking kayanya dia. Ketika itu Allah katakan, "Oh, jangan main-main kamu. Kamu kan minta dunia saja, kamu tidak mau diatur. Kalau minta dunia saja tidak mau diatur, sebatas dunia saja ini kamu. Tidak ada hak tamlik, tidak ada. Hak memiliki itu tidak ada. Cuma apa? Hak mengambil manfaat saja. Itu saja. Kalau hak mengambil manfaat, ya rugilah. Kita mengejar dunia cuma nampak manfaatnya saja. Kalau ingin hak tamlik, hak memiliki, masuklah kepada kelompok yang kedua. Patuhilah perintah Allah. Ketika kita melakukan perintah Allah, diberikan hak memiliki. Diberikan hak memiliki. Makanya surga itu diberikan oleh Allah hak untuk memiliki. Bukan hak untuk intifa, tidak. Untuk memiliki. Kemudian kita diberikan pahala hak untuk memiliki. Kita diberikan rahmat itu untuk memiliki. Tetapi kalau di dunia ini apa yang ingin kita miliki? Ini kan al-intifa namanya. Intifa itu mengambil manfaat. Di dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalihi." Jadi ini fungsi manusia diciptakan oleh Allah. Sebelum kita kemari, Allah juga pernah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Saya menciptakan langit dan bumi ini punya tujuan," kata Allah. Bukan cipta-cipta begitu saja. Bukan saya ciptakan langit setelah itu saya biarkan begitu saja, tidak. Bahkan binatang saja,
ketika mereka ribut satu binatang dengan binatang yang lain, Allah mengatakan apa? Saya luruskan mereka itu. Ada yang salah, ada yang tidak salah. Ada yang mendalimi binatang yang lain. Sebelum tiupan sangkakala yang pertama, maka semua binatang itu akan saya bangkitkan, kata Allah. Ketika itu dia menuntut balas satu sama lainnya. Setelah habis Allah mengatakan kun turaban, jadilah tanah kalian. Maka semua menjadi tanah. Jadi artinya penciptaan langit saja ada tujuan, penciptaan bumi saja ada tujuan, apalagi menciptakan manusia. Jadi bukan ciptakan sia-sia saja. Kita kalau ingin kita punya perusahaan, kita pasti punya tujuan ini untuk apa sebenarnya. Tidak mungkin kita bangun perusahaan begitu saja. Ketika kita punya tender ikut tender dan lain sebagainya, kita punya tujuan untuk apa sebenarnya. Nah, ada ikut tender begitu saja. Tidak kita bangun perusahaan begitu saja. Pasti punya visi dan misi ke depan untuk apa itu. Visi misi itu kan ke depan kan jauh sekali. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, inna khalaqnal insan min nutfatin amsaj. Saya menciptakan manusia itu, saya buat proses, kata Allah. Ada prosesnya. Jadi tidak langsung jadi manusia. Kenapa? Supaya manusia berpikir. Kalau dia tidak ada apa-apanya dulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti proses penciptaan langit dan bumi. Allah tidak mengatakan kun fayakun jadi langit dan bumi, tetapi melalui proses. Ada 6 periode. Sebagian penafsir mengatakan satu periode itu 1000 tahun. Sehingga menjadi 6000 tahun. Untuk apa dibuat seperti itu? Agar manusia berpikir secara sistematis. Begitu pula ketika manusia dalam kandungan. Kenapa mesti 9 bulan? Kenapa mesti 4 bulan baru diberikan roh? Kenapa tidak langsung ciptakan kun fayakun jadi manusia? Langsung jadi manusia. Kenapa melalui proses, melalui kandungan? Kenapa ada peniupan roh lagi? Kenapa tidak langsung? Ini supaya manusia berpikir. Kehidupan itu punya tujuan. Supaya manusia itu dia punya, setelah diberikan akal oleh Allah, dia berpikir proses kejadian manusia itu sampai sedemikian rupa. Sampai 9 bulan kata Allah faqadarna, atau sebagian membaca faqadarna fani'mal qadiru. Saya tentukan sudah dia di dalam kandungan berapa bulan, kemudian setelah itu dia lahir ke dunia. Maka Allah katakan di dalam surah Al-Insan, ini mungkin ada dalam surah lain, cuma kita mengambil dalam surah Al-Insan, nabtalihi, cuma saya uji saja dia, diuji. Jadi manusia itu diuji oleh Allah. Kalau kita melihat dari pembagian 2 manusia tadi, yang pertama tidak diuji lagi, dari pertama sudah membangkang dia. Tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak mau ini, tidak mau itu, tetapi mereka akan dimintai juga pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pembagian yang kedua, manusia itu setelah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia bertanya kepada dirinya, kenapa setelah saya masuk Islam kok banyak sekali ujian? Kenapa setelah masuk Islam kok ada ini, ada itu, ada salat lagi, ada puasa lagi, ada kewajiban ini, ada kewajiban itu, ada larangan ini, ada larangan itu. Makanya kata dia, lebih baik saya masuk ke yang pertama saja. Kalau masuk yang pertama memang tidak ada apa-apanya, tapi konsekuensinya lebih parah. Kelompok yang pertama itu memang sudah jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mau aturan. Tetapi kelompok kedua itu diberikan diberikan kelonggaran waktu oleh Allah. Ada yang berbuat dosa, diberikan kelonggaran waktu untuk bertobat. Mereka yang telah berbuat dosa, kemudian setelah itu mereka minta maaf kepada Allah, maka akan diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok pertama tidak ada lagi, kecuali dia bertobat, tidak ada cara lain. Dia bertobat dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Berarti manusia itu kelompok yang kedua, untuk apa diciptakan oleh Allah? Sebenarnya dua-dua ini, cuma ada 2 model tadi kelompok. Jadi mereka ini, kelompok kedua ini, nabtalihi, saya uji dia, kata Allah. Apakah dia mengenalku dengan perintah itu? Apakah dia makin jauh denganku dengan perintah itu? Ada seorang dengan perintah salat, dia makin jauh dengan Allah. Mepep tebi bau, maka tembayang tebi lagi. Alah bubutnya, akhirnya dia keluar dari Islam. Enak, tidak usah beragama Islam sajalah, tidak ada aturan, tidak ada apa-apa. Oh silakan saja, kata Allah. Silakan saja kamu keluar, kamu ikut orang-orang kelompok yang pertama, nikmat rezeki tetap saya berikan, kata Allah. Tetapi sebatas dunia ini saja. Setelah itu kamu nggak akan dapat apa-apa lagi. Perlu kita ketahui, latar kabun natabakan antabak. Manusia ini ada prosesnya, proses-proses. Artinya kita tidak langsung ini surga, tidak, tetapi ada tahapan-tahapan. Tahapan roh, tahapan alam kandungan, tahapan dunia, kemudian tahapan alam barzah, tahapan nanti dibangkitkan di padang mahsyar,
tahapan ketika manusia dihisab oleh Allah, tahapan tatkala manusia dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama mereka tidak mau jauh-jauh, dia kami di sini saja. Ketika kami di sini saja, mereka bahagia cuma di situ saja. Setelah itu mereka nggak akan pernah bahagia lagi, nggak akan pernah bahagia lagi. Kenapa? Karena yang mereka kejar sudah mereka dapati di dunia. Mereka ingin ini, ingin itu. Sehingga kelompok yang pertama, kalau tidak sesuai dengan keinginan dia untuk mendapatkan sesuatu, maka dia stres. Setelah stres bunuh diri. Ini kelompok pertama. Kenapa? Karena tidak punya tujuan hidup. Tujuan hidup dia tidak ada. Tujuan hidup dia bagaimana mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Itu saja tujuan hidup dia. Bagaimana bahagia selama-lamanya, itu tujuan hidup dia. Tapi cuma di dunia saja. Dia tidak tahu kalau kebahagiaan itu ada di alam barzah juga kebahagiaan. Dia tidak tahu kalau kebahagiaan itu nanti ketika di padang mahsyar. Tidak tahu dia. Dia tidak tahu kalau kehidupan itu lebih panjang lagi dibandingkan dengan kehidupan dunia. Tidak tahu apa-apa dia. Ini kelompok yang pertama. Makanya Allah Subhanahu wa taala menguji. Apakah ketika seorang dia sudah bersyahadat, dia sudah mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilarang sesuatu oleh Allah, apakah dia makin jauh atau makin dekat dengan Allah? Ini ujian namanya. Banyak orang ketika diberikan ujian, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Banyak sekali aturan. Kenapa banyak sekali aturan? Ketika itu Allah menilai berarti sepulan tidak benar. Silakan kamu masuk kelompok pertama, masuk kelompok pertama. Yang jelas kamu nggak mau diatur lagi. Kelompok yang kedua, ini apa namanya? Kalau mereka menjalankan perintah, itu akan diberikan reward oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diberikan modal oleh Allah. Ya, modal diberikan. Walaupun ini terbuka kesempatan bagi kelompok yang pertama, tapi kelompok pertama ini tidak dianggap lagi oleh Allah. Kenapa? Sebelum mereka bertaubat, mereka tidak dianggap lagi oleh Allah. Tetapi nikmat tetap diberikan oleh Allah. Ini namanya nikmatul badan. Nikmatul badan adalah nikmat fasilitas untuk hidup di dunia. Mau salat, mau tidak salat, ya terserah. Bahkan yang tidak salat makin makmur kita lihat hidupnya. Ini apa namanya nikmatul badan. Maka nikmat itu kan ada 3. Ada nikmatul badan, ini dimiliki oleh semua orang. Mau salat, mau tidak salat, mau beribadah, tidak ibadah, mau patuh, tidak patuh. Fasilitas ini akan dia dapatkan di mana saja dia berada. Tetapi nikmat yang kedua dan ketiga tidak akan pernah didapatkan kecuali oleh kelompok yang kedua, yang patuh dan taat kepada Allah. Kelompok yang mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa yang kedua itu? Nikmatul qulub, ketenangan hatinya. Hatinya tenang. Makanya orang yang Imam Ghazali mengatakan begini. Kalau kamu ingin jadi raja di dunia ini, kata Imam Ghazali, qanaah lah kamu. Orang yang qanaah itu dia akan menjadi raja di dunia ini. Ya, apa maksud raja di dunia? Dia tenang sekali jiwanya. Raja kan begitu. Kalau raja itu ingin hidup apa? Ingin hidup senang. Ingin fasilitas ini, fasilitas itu. Orang yang qanaah lebih daripada raja. Qanaah itu artinya menerima apa adanya. Dia dapat sedikit, alhamdulillah. Akhirnya dia nikmati yang sedikit. Dapat lagi, alhamdulillah. Dia selalu berterima kasih, selalu tersenyum. Bahkan raja sekalipun, dia tidak merasa kalau dia seperti raja. Dia susah dia. Fasilitas ada, semua ada. Tapi dia tetap susah juga. Ya, jadi artinya apa? Raja, orang yang qanaah tadi bisa melebihi raja tadi. Raja ini fasilitas ada tapi tidurnya tidak nyenyak dia, tidak enak dia tidur. Hatinya tidak tenang dia. Makanya hati yang tenang ini itu cuma diberikan kepada orang-orang kelompok yang kedua, yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua, tidak akan pernah didapatkan oleh orang yang tidak salah. Orang tidak salah itu enggak pernah ini tenang jiwanya. Selalu gundah, hatinya selalu gundah. Kemudian yang ketiga, nikmatul arwah, nikmat roh. Nikmat roh, ketenangan jiwa ketika dia berada di dunia, dan ketika dia meninggalkan dunia ini tidak akan diketemukan kecuali oleh orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan diberikan kepada kelompok yang pertama, tetap diberikan kepada kelompok yang kedua. Artinya ketika di dunia jiwanya tenang sekali, Pak. Dia nikmati saja, apa saja dia nikmati, Pak. Ketika diberikan rezeki, alhamdulillah. Ketika diberikan musibah, alhamdulillah. Allah sedang menguji saya. Allah sedang memperhatikan saya. Allah sedang mengajarkan saya bagaimana cara bersabar. Allah sedang mengajarkan saya untuk menghadapi dunia ini. Allah mengajarkan saya, selalu itu yang terpikir sama dia. Maka di dalam kajian tasawuf level tinggi, itu seorang mengucapkan alhamdulillah bukan saja hal-hal yang negatif, hal yang positif. Tetapi hal yang negatif yang ada pada diri dia juga demikian. Ketika ditimpa musibah, alhamdulillah.
Allah sedang mengajarkan saya bagaimana menghadapi hidup ini. Maka diajarkan terus dengan berbagai ujian-ujian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak sadar, beliau tidak sadar, ujian terus supaya apa? Mendidik akal beliau, mendidik mindset beliau untuk menjadi orang yang hebat. Dia bisa menghadapi masalah, diuji lagi oleh Allah menghadapi lagi masalah. Dari kecil sudah meninggal orang tuanya. Kemudian dia diasuh oleh pamannya, diasuh oleh kakeknya. Ada saja yang ngomong untuk dia. Artinya terus diuji oleh Allah. Supaya apa? Kematangan akalnya untuk berpikir. Dan Nabi Muhammad sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin dunia, bukan kabilah saja. Maka terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya inti daripada penciptaan manusia itu, ini tidak ada lain mau diuji oleh Allah. Apakah dia patuh atau tidak patuh ketika dia sudah berjanji dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan ada orang yang murtad. Aduh, saya tidak mau lagi terikat ini, tidak mau lagi salah. Oh, tidak apa-apa kata Allah, silakan masuk kelompok pertama. Ya, masuk kelompok. Nikmat tetap saya berikan, tetapi nikmat ini terbatas di dunia saja. Kalau kamu masuk kelompok kedua, saya berikan nikmat itu dua dapat. Fasanu yasiruhu lil yusra. Kenikmatan itu akan berlangsung di dunia dan di akhirat. Di dunia kamu nikmat, makanya bedanya orang yang kedua, kelompok kedua dapat nikmat, dia tiga-tiga dapat ya. Nikmat fasilitas dia dapat, nikmat ketenangan hati dia dapat, nikmat ketenangan jiwa dia dapat. Bahkan ketika meninggal dunia Allah memanggil dia, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tidak ada lain jiwa yang tenang kecuali kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama dapat juga dia nikmat di dunia, cuma satu saja dapat, dari tiga cuma satu dia dapat. Nikmat fasilitas yang dia dapat. Ketenangan jiwa jangan pernah harap sama dia. Ketenangan hati jangan pernah harap sama dia. Tidak pernah tenang hatinya. Pergi ke sana susah, kemana-mana susah. Di kepala dia yang terpikir apa? Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang banyak? Bagaimana cara bisa untuk mengelabui orang lain? Bagaimana supaya menang tender? Bagaimana supaya nikmat di dunia ini? Saya mau makan apa sekarang? Makan apa besok? Makan apa bulan depan? Itu yang dia pikirkan. Dia pikirkan kehidupan dia masih panjang sekali, tidak dia pikirkan. Maka nikmat kita pilih yang benar. Kalau kita pilih kelompok pertama, maka nikmat yang diberikan oleh Allah cuma satu saja. Kalau kita pilih kelompok yang kedua, tiga nikmat sekaligus diberikan oleh Allah. Fasilitas diberikan oleh Allah. Kemudian nikmat ketenangan hati diberikan oleh Allah. Nikmat ketenangan jiwa juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena diuji, manusia diberikan modal. Ya, tidak mungkin ada modal. Jadi kita punya anak. Kita suruh anak kita untuk berusaha, nak berdagang nak ya, nak jualan ya, ini modalnya ya, modalnya ambil 5 juta, modal 10 juta. Bagaimana caranya 10 juta ini supaya bisa dikembangkan? Ya, nanti kita akan mintai pertanggungjawaban sama anak. Mana modal dulu yang ayah berikan? Yang ibu berikan 10 juta itu mana? Manusia demikian pula. Ketika dia masuk ke dalam kelompok yang kedua, dia mengikat janji dengan Allah. Dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika dia mengikat janji, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kepada dia. Modalnya 4 ya. Yang pertama sami'an, pendengaran. Rupanya pendengaran itu sebagai modal awal manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga penglihatan. Pendengaran, penglihatan itu dua modal yang pertama yang diberikan untuk diuji manusia. Kalau ini tidak berfungsi, telinga tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, maka manusia tidak jadi diuji oleh Allah. Dan dia diberikan kebebasan oleh Allah, bukan bebas kelompok pertama, tidak. Dia ini tidak diuji oleh Allah, tetapi sudah masuk kelompok yang kedua. Ya. Kenapa tidak diuji lagi? Modalnya tidak ada. Dia tidak bisa mendengar dan dia tidak bisa melihat. Makanya seorang itu yang baru lahir ke dunia, tidak bisa mendengar apa-apa dan tidak bisa melihat apa-apa, maka dia diangkat, hukum taklifinya diangkat dari dia. Tidak wajib salat, tidak wajib puasa, tidak wajib ini, tidak wajib itu, tidak wajib apa bagi dia. Dan sudah jelas dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tahu apa mau diuji apanya. Modal tidak diberikan oleh Allah, makanya dia bebas, Ya. Tetapi kalau matanya masih berfungsi, telinganya tidak berfungsi, tetap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa? Ada apa dengan pendengaran dan penglihatan? Rupanya pendengaran dan penglihatan adalah dua modal untuk mendeteksi informasi. Ini telinga dan mata. Dengan telinga ini manusia ketika hidup di dunia dia deteksi ini informasi-informasi sampai semua ke telinga dia. Informasi itu
dengan tidak langsung akan membawa kepada hati dia, dan dia bisa mengenal penciptanya. Informasi yang diterima dari mata juga demikian, dia membaca. Maka Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kamu banyak membaca dan kamu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti berkah ilmumu. Tapi kalau kamu banyak membaca, makin banyak membaca makin jauh dari Allah, maka kamu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mata dan telinga ini modal yang diberikan oleh Allah supaya kita itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah ngomong dulu mengenal Allah, kita mengenal diri lah paling tidak. Taturi dro thoro. Yo mendroh na tutole bay. Ketika cari harta, cari terus dia nak tahu lagi dah haid katua dro. Setelah harta terkumpul sebulan, 2 bulan, 3 bulan terkumpul, setelah itu dia sakit. Oh maka sakit, dia bahkan kami minta harta, yang haid dah minta harta. Akhirnya sakit, bawa ke Singapura, bawa ke Malaysia, bawa ke Jakarta. Akhirnya duit yang dia cari tadi itu untuk mengobati dia lagi. Duit dia cari sudah dapat banyak untuk mengobati lagi. Setelah dia obati lagi, nyan minta lomba. Ini kan tak tahu diri namanya. Dia cari lagi. Setelah dapat itu, sakit lagi dia. Aduh, sudah sakit lagi. Akhirnya uang yang dia cari untuk mengobati diri. Makanya 2 fasilitas yang pertama ini diberikan oleh Allah, supaya manusia paling tidak dia mengenal diri dia sendiri. Dalam kajian tasawuf, seorang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal penciptanya. Seorang yang mengenal siapa sebenarnya diri dia, untuk apa diciptakan di dunia. Apakah penciptaan itu kita hidup-hidup begini-gini saja? Kan tak mungkin, Mak. Kita ini kan pergi kantor dari tadi pagi, Mak. Kita pergi kantor, setelah pergi kantor duduk sama teman-teman, duduk di kedai kopi, kem gede, kita salat zuhur atau apa. Kemudian setelah itu kita pinjer, setelah itu kita pulang. Besok kejadian ini terus terulang, begini terus, Mak. Apakah hidup seperti itu? Kalau kita berpikiran hidup seperti itu, maka tidak jauh beda kita dengan kelompok yang pertama. Artinya mereka nikmati saja, Pak. Hidup itu ya itulah begini. Nanti malam duduk sama teman, setelah lelah kita tidur. Kita tidur di rumah yang sama, kita tidur di kasur yang sama, kita pergi ke kantor yang sama, kita pulang di jalan yang sama, dengan mobil yang sama, kendaraan yang sama. Besok terus seperti itu, terus berulang lagi. Nanti Jumat depan juga seperti itu, Jumat depan seperti itu. Yang tidak ada lain, umur kita makin bertambah, tahun makin bertambah. 2023 naik 2024, 2025 terus seperti itu. Kalau hidup seperti itu, maka rugi kita. Kita nak jauh beda dengan kelompok yang pertama kalau seperti itu. Makanya kita punya visi dan misi. Visi dan misinya apa? Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah waktu yang sedemikian rupa ini sebagai apa? Sebagai modal yang kita diberikan untuk diuji oleh Allah. Kita sudah diberikan telinga, manfaatkan telinga. Manfaatkanlah mata untuk mencari informasi. Informasi ini semua disampaikan ke hati. Dan tidak ada alasan nanti. Saya tidak tahu apa-apa ya Allah. Tidak ada alasan. Kamu sudah saya berikan telinga. Makanya Allah katakan, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi semua itu saya mintai pertanggungjawaban. Ini sudah saya kasih modal telinga kamu untuk mencari informasi. Kenapa kamu suka informasi yang jelek-jelek? Saya berikan mata untuk melihat yang baik-baik. Kenapa kamu lihat-lihat maksiat? Ya, Pak? Saya mintai pertanggungjawaban kata Allah. Falaqtahamal aqabah. Kenapa kamu masih pilih yang jelek-jelek juga? Padahal sudah saya berikan fasilitas ini, fasilitas itu kata Allah. Maka tidak ada alasan lagi, Pak. Saya tidak tahu cara salat, saya tidak tahu ini, saya tidak tahu ini, tidak ada alasan lagi, Pak. Karena sudah diberikan fasilitas oleh Allah. Fasilitas yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ya 3 dan 4. Tadi 1 2 telinga dan penglihatan. Kemudian 3 dan 4. Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Ini fasilitas ketiga keempat. Itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita apa itu kejahatan. Diajarkan oleh Allah. Kejahatan itu begini. Kalau kamu jangan dekati zina. Kalau kamu berzina nanti kamu akan saya benci kata Allah. Kalau sudah saya benci kamu itu akan saya campakkan ke neraka kata Allah. Ini tidak boleh, mencuri tidak boleh. Diajarkan oleh Allah. Mencuri tidak boleh, kalau kamu mencuri nanti hukumannya begini-begini. Diajarkan semuanya oleh Allah. Maknanya apa? Potensi untuk mengetahui kejahatan ada dalam tubuh kita, bukan tidak ada. Dan sebaliknya kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketakwaan juga diajarkan oleh Allah dalam tubuh kita ini. Jadi makanya ketakwaan itu apa? Allah ajarkan, kalau kamu dekat denganku, kamu patuh dan taat kepadaku, kamu jalankan perintahku, kamu tinggalkan apa aku larang, maka akan saya berikan keberkahan bagimu. Ini diajarkan dua-dua ada sama manusia. Maka mustahil kalau manusia tidak tahu. Saya tidak tahu ya Allah kalau ini engkau benci, mustahil.
Saya tidak tahu kalau ini salat itu wajib, mustahil, nggak tahu dia. Allah sudah mengajarkan potensi itu dalam tubuh dia. Sekarang tergantung kita. Tempat modal yang kita diberikan oleh Allah, apakah kita pergunakan dengan sebaik mungkin atau tidak? Ada orang diberikan telinga tapi telinganya untuk mendengar informasi yang tidak-tidak. Ada orang diberikan mata tetapi dia hanya melihat yang tidak-tidak. Bukan informasi-informasi keberadaan dia dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Dia diberikan potensi dalam tubuh dia untuk bisa membedakan hak dan batil tapi tidak mau dia gunakan. Diberikan dia oleh Allah modal supaya dia bisa mengetahui ini yang hak, ini yang batil, ini yang disuruh, ini yang tidak disuruh, tapi tidak mau dimanfaatkan secara maksimal. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tujuan manusia diciptakan itu untuk diuji. Makanya ketika mau diuji oleh Allah, diberikan modal oleh Allah, bukan begitu saja. Seorang anak ya, ketika diberitahukan oleh gurunya, kita nanti ujian ya. 2 bulan lagi kita ujian. Apakah gurunya cuma ngomong ujian saja? Tidak memberikan mengajarkan anak-anak? Tidak, diajarkan anak-anak. Ini materi-materi yang akan keluar di ujiannya, diajarkan. Tergantung anak itu sendiri. Apakah dia mau belajar atau tidak? Ada anak-anak yang tidak mau, nggak hati promo nih, Pak. Alah, biarin saja. Mana ada itu. Ada yang betul-betul dia inikan kembali. Modal yang sudah diberikan kepada dia, ini yang akan diuji di ujian nanti. Terus dia pelajari. Makanya anak yang pertama itu ketika dia sampai nanti, waduh, telah dah lu. Kenapa saya tidak belajar? Aduh, telah dah lu. Kenapa saya begini? Akhirnya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan saya sebentar saja ya Allah. La asaddaqanna wala akunanna minas salihin. Saya mau jadi orang saleh, saya mau bersedekah. Oh, enggak ada lagi. Makanya 4 modal tadi diberikan batasan waktu. Batasan waktunya bagaimana? Ada orang dalam tengah perjalanan telinga sudah tidak berfungsi lagi. Ada dalam tengah perjalanan mata sudah tidak sudah tidak berfungsi lagi. Dia bisa stroke dan lain sebagainya. Ada di tengah perjalanan dia sudah meninggal dunia. Artinya apa? Jiwanya itu tidak bisa lagi untuk berusaha dan berbuat sesuatu hal lagi. Makanya pemberian 4 tadi untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu waktunya terbatas. Dan kita tidak tahu kapan akan diambil oleh Allah. Kita tidak tahu nikmat telinga ini kapan diambil. Nikmat mata ini kapan diambil. Nikmat yang dua tadi ini kapan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya kita. Maka mulai sekarang manfaatkanlah. Kita sedang diuji oleh Allah. Lakukan saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahunya? Maka dari potensi yang ada dalam tubuh kita tadi. Potensi tubuh kita memberitahukan ini wajib, ini tidak wajib. Makanya orang yang tidak salat, hati mendadu. Itu puji nyantuk temayang itu wajib, dia tahu, Pak. Ketika kita yang juga salat, ketika dengar azan kita tidak pergi salat, itu hati mendadu dia, Pak. Kenapa? Karena dia tahu, dia punya potensi dalam tubuh dia. Potensi yang mengatakan kalau salat itu wajib, kamu harus salat, kamu harus beribadah. Ketika seorang mencuri, dia ngambil punya orang lain. Potensi tubuh dia memberitahukan, ini salah yang kamu lakukan ini. Ini tidak benar ini. Sehingga makanya pencuri itu kadang-kadang mendadu hati, mendadu. Kenapa? Karena dia tahu dari potensi jiwa dia, kalau ini tidak benar. Seperti kita punya laptop. Di laptop kita itu ada antivirus, Pak. Virus apapun yang masuk dideteksi oleh laptop itu dan diberitahukan, ini virus, ini virus. Demikian pula tubuh kita. Tubuh kita sudah ada antivirus. Ketika kejahatan masuk, langsung direspon oleh hati, Pak. Ini tidak baik. Cuma kita saja yang memaksakan. Allah hanabu pun dia tak tobat, dia kututah demah. Dron mentang hati. Ketika tidak salat begitu juga direspon oleh jiwa. Kenapa kamu tidak salat, ya, Pak? Kita ngomong, diam saja kamu. Biar urusan saya nanti. Ya, biar urusan saya. Dia mencuri hati, mendadu hati, Pak. Sinyalnya memberitahukan kamu sudah berbuat tidak benar. Kamu diam saja kamu. Ya, jadi makanya nafsu itu kalau kata Imam Ghazali itu pada posisi yang pertama dalam mengatur jiwa manusia. Nafsu itu, Pak. Keinginan dia ingin ini, keinginan ingin itu, keinginan ingin apa. Sehingga fasilitas yang diberikan tadi tidak dipergunakan lagi. Hana perlu fasilitas lo. Saya mohon ini, lo mohonnya. Saya butuh harta yang banyak dengan cara apapun akan saya kejar harta itu. Saya mohon ini. Tidak mau dia pikirkan lagi yang lain, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika manusia pada posisi seperti itu, maka dibiarkan oleh Allah. Tidak apa-apa kamu. Nanti akan saya hisab nanti. Ya, Pak. Makanya seorang yang dia menjalankan perintah Allah, dia hidup dengan visi misi yang sudah ada. Karena untuk diuji itu biasa, Pak. Ketika nanti suami istri ribut itu biasa dalam rumah tangga. Suami sedang diuji oleh Allah dan istri sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya menikah itu kan ibadah, Pak. Semuanya ibadah. Maka dalam ibadah itu kan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak melawan kita sedang diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan itu banyak. Bisa saja kita dulu durhaka sama orang tua.
Dan Allah ingin memperlihatkan bagaimana anakmu juga durhaka sama kamu. Kenapa? Ini karena kamu dulu durhaka sama orang tuamu. Maka dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya untuk menghadapi ujian ini, maka jalankanlah, asahlah kembali telinga kita. Artinya dengarkanlah yang baik-baik, carilah informasi yang baik. Kemudian asahlah juga mata kita. Carilah informasi-informasi yang baik. Kita banyak membaca, kita banyak menelaah dan lain sebagainya. Paling enggak kalau tidak membaca, kita mendengar sajalah. Seperti yang Rasulullah katakan, kun aliman. Jadi orang yang berilmu. Kenapa berilmu? Kalau kita beribadah tidak punya ilmu, maka ibadah itu ditolak oleh Allah. Untuk apa kita salat sekian puluh rakaat tapi tidak punya ilmu? Maka ibadahnya ditolak. Kun aliman. Au muta'aliman. Kalau kamu tidak punya ilmu, maka carilah ilmu itu. You minta ilmunya, Pak. Oh, enggak bisa juga. Bagaimana? Kun mustami'an. Jadilah orang yang mustami. Mustami itu mendengar. Wala takun rabi'an fatahlik. Jangan jadi orang yang keempat. Punya ilmu tidak, menuntut ilmu juga tidak, mendengar juga tidak. Maka kamu akan celaka dan hancur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan Rasulullah celaka dan hancur ini, di dunia kamu celaka. Orang enggak punya ilmu, Pak. Ketika kamu meninggal dunia kamu celaka. Ketika di padang mahsyar kamu juga celaka. Di alam barzah juga kamu celaka. Maka kecelakaan yang paling tinggi itu ketika kamu nanti dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup sekian. Ya, mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Waalaikumsalam. Menarik tadi Pak, ada dua golongan orang Iya. yang bisa diatur dan tidak bisa diatur. Iya. Yang golongan tadi saya juga menyampaikan yang dihisap. Ada makhluk yang dihisap dan tidak dihisap juga. Iya. Kita kan juga proses di padang mahsyar dan siratal mustaqim. Iya. Apakah golongan yang tadi dihisap dan tidak dihisap itu akan ada juga pilihan seperti itu di padang mahsyar dan siratal mustaqim? Oke. Ya. Ya. Ini yang dihisab itu, hisab itu apa artinya? Diperhitungkan. Kalau orang kafir nak perlu diperhitungkan lagi, apanya mau diperhitungkan? Mereka nak ibadah. Ibadah tidak. Orang munafik lebih-lebih lagi. Orang munafik mau dihisab apanya? Diperhitungkan apanya? Yang dimaksudkan diperhitungkan, orang mukmin, orang muslim dia salat di dunia, kemudian apa? Dia salatnya itu kadang-kadang ria. Kalau dia ria, berarti ibadah yang dicatat oleh malaikat itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Itulah hisab namanya. Ya Allah, saya sudah salat, saya puasa, saya ini, saya buat-buat itu. Ketika dilihat oleh Allah, mana ada? Ini tidak ada apalah kamu ini. Tidak ada apa-apanya. Kamu salat bukan gara-gara saya, kamu bayar zakat bukan gara-gara saya, kamu berbuat kebaikan bukan gara-gara saya. Makanya yang dihisab itu cuma orang-orang mukmin saja. Orang nggak mukmin nggak dihisab ya. Makanya nanti ada dua kelompok lagi. Ya, ada yang ditanya dan ada yang tidak ditanya. Yang tidak ditanya itu Rasulullah mengatakan urida alaihim. Urida dinampakkan saja. Ini amal ibadah kamu dulu ya, dinampakkan oleh Allah dan tidak ditanya apa-apa oleh Allah. Ini ibadah kamu dulu, ambil. Maka pemuda ini wayang qalibu ila ahlihi masrura. Dia ketemu dengan teman-temannya dengan senang sekali. Saya sudah bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Amal ibadah saya tercatat seperti itu. Ya. Ini kelompok pertama yang tidak ditanya. Yang kedua ditanya oleh Allah. Ini kemana kamu bawa umurmu, kemana hartamu, kemana begini, kenapa begini. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis Aisyah, hadis riwayat Aisyah. Jadi ketika itu Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, hati-hati man nuqisha halaka. Barang siapa yang diajak dialog oleh Allah celaka dia, kata Rasulullah SAW. Diajak dialog bagaimana? Ditanya. Ini hartamu bagaimana? Nya kempalo. Ini hartamu bagaimana, umurmu bagaimana? Itu kata Rasulullah. Kalau ditanya saja, maka celakalah orang itu.
Maka kita terus berdoa kepada Allah walaupun masuk kelompok yang kedua, jangan sampai ditanya oleh Allah. Jangan sampai ditanya kemana hartamu, kemana ini, kemana itu. Makanya bagaimana dengan ayat orang-orang beriman itu, maka dia akan hisaban yasira, akan dihisab yang mudah. Dijawab oleh Rasulullah, mereka bukan dihisab, walakin urida itu apa? Dinampakkan saja. Maka orang ketika dibangkitkan, ini punya kamu, ini apa kamu, ini ibadah kamu, dinampakkan saja. Tetapi yang lain ditanya, kata Rasulullah, ditanya, ini kenapa begini, kenapa begini? Ya seperti inspektorat. Inspektorat ketika dia bertanya, berarti ada masalah di situ. Tapi ketika tidak bertanya, oh kamu bebas ini, tidak perlu lagi, karena sudah dipelajari, ini nggak ada masalah. Tapi ketika inspektorat nanya, ini kok angkanya kok bisa begini? Ya, ketika dia ngomong kok bisa begini, itu pasti rentetannya terus panjang sekali itu. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, hati-hati Aisyah, kalau ditanya oleh Allah, itu akan sangkut semua itu, maka celaka dia. Maka berdoalah supaya tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, titik sirat itu bagaimana? Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan, tidak ada satu orang pun di antara kalian illa wariduha, kecuali harus melewati titik sirat. Bagaimana titik sirat itu? Orang yang akan masuk ke dalam surga harus melalui titik sirat itu juga. Bagaimana yang neraka? Lebih-lebih mereka. Kok bisa seperti itu? Ya, memang ayatnya ngomong seperti itu. Illa wariduha, siapapun dia, kecuali nanti ada begini, ada kelompok-kelompok khusus. Dia itu masuk ke dalam surga tanpa hisab. Satu, ada kelompok khusus, seorang ayah, seorang ibu yang ditolong oleh anaknya, dibawa oleh anaknya tanpa melalui sirat. Maka langsung dari padang mahsyar langsung ke depan pintu surga. Sehingga Allah bertanya kepada orang ini, kamu kok bisa langsung kemari? Hal jista sirat? Apakah kamu sudah melewati sirat? Dijawab oleh pemuda ini, saya tidak tahu apa-apa. Kenapa kamu bisa kemari? Saya dibawa oleh anak saya. Akhirnya malaikat bertanya kepada anak ini, kamu aturan mana kamu bisa bawa orang tua kamu langsung kemari? Dijawab oleh anak ini, Allah mengizinkan saya untuk membawa orang tua saya dari padang mahsyar itu langsung ke depan pintu surga. Inilah salah satu anak yang saleh, penghafal Quran. Salah satu juga anak yang meninggal di dalam kandungan ibunya, atau baru lahir dia sudah meninggal dunia. Anak inilah yang menolong ayahnya nanti tanpa melalui sirat. Semua orang akan melalui sirat, tetapi orang-orang khusus tidak. Bagaimana orang beriman melalui sirat? Kan dia akan merasai bagaimana panasnya neraka itu. Fawaqahumullahu syarra dzalika. Maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara amal ibadah dia. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak merasai apa-apa sehingga dia masuk ke dalam surga. Untuk apa dia melalui sirat? Disitulah keadilan Allah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala, seorang ahli ibadah dia melewati sirat, dia akan diperhatikan semua oleh penduduk neraka. Dilihat oleh Allah. Allah ingin menampakkan apa? Dia ada masalah enggak dengan kalian? Nanti ada orang-orang di neraka, dia tunjuk, ya Allah, saya bermasalah dengan si fulan. Ada apa? Dia itu tetangga saya, ya Allah. Dia walaupun seorang ahli ibadah, tapi dia selalu menyakiti saya. Oh, yalah, berarti masuk dulu ke neraka dulu. Ketika seorang ayah lewat begitu juga, dilihat oleh anaknya. Ya Allah, saya tidak rida kalau orang tua saya langsung masuk ke surga. Tidak rida saya, ya Allah. Saya tidak salat gara-gara orang tua saya itu yang sedang lewat sirat itu, ya Allah. Jadi kamu maunya apa? Orang tua saya yang kau masukkan juga ke dalam neraka ini, ya Allah. Maka disitulah seorang itu akan dihujat oleh penduduk neraka nanti. Maka hati-hati. Makanya kalau seorang itu, itulah fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita melihat kemungkaran, kita cegah saja, ini tidak bisa. Dia bantah, oh biarin saja urusan kamu dengan Allah, yang jelas saya sudah lepas. Ada orang yang nggak salat, kita kasih tahu, ini kalau tidak salat akan berdosa. Kamu urusan apa? Urusan kamu? Biarin saja dia ngomong seperti itu. Nanti ketika di padang mahsyar, ketika dia berhujah, kita sudah punya hujah juga. Dia sudah saya ajak, ya Allah, tapi dia tidak mau. Lewat kita, Pak. Maka hati-hati di orang yang lewat lain di situ. Nanti dilihat, ya Allah, ini tengku saya, ya Allah, ini ulama kami, ya Allah, dia nggak pernah ngajarkan apa-apa sama kami, nggak pernah ajarkan ini, nggak pernah ajarkan itu. Dia sangkut dengan saya, dia berhutang dengan saya, ya Allah, kata penduduk neraka. Karena penduduk neraka berbagai alasan apapun, dia lakukan supaya dia tidak di neraka, supaya dia bisa lepas. Ya. Salah satunya, ada seorang pemuda ketika lewat itu, apa kata pemuda satu lagi, ya Allah, pemuda itu bermasalah dengan saya, yang kagurai. Saya kenal dia. Sehingga Allah bertanya, kamu kenal dengan penduduk neraka? Tidak kenal, ya Allah, tidak kenal. Takut apa? Dimasukkan juga ke neraka nanti. Saya tidak kenal sama dia, ya Allah. Kata dia kenal sama kamu. Di mana kamu kenal dia? Dia, ya Allah, pada suatu hari, dia itu kehausan. Sangat haus sekali di padang pasir itu. Setelah itu dia minta datang ke rumah saya, dia minta segelas air. Saya berikan air kepada dia. Setelah itu kamu mau apa sama dia?
Saya mau ya Allah, sedekah saya itu bisa menyelamatkan saya dari neraka ya Allah. Akhirnya apa? Pemuda tadi itu yang masuk ke neraka tadi bisa diselamatkan dengan segelas air. Akhirnya Allah menyuruh malaikat ambil dia, selamatkan dia dan masukkan ke dalam surga. Maka hati-hati lewat sirat itu. Jadi artinya seorang bisa sangkut di situ dan dia bisa lepas dari sirat itu. Ya, saya rasa demikian. Mungkin dari ibu-ibunya ada yang mau bertanya, kalau tidak ada berbicara. Bismillah. Waalaikumsalam. Terkait qanaah tadi Ustaz. Iya. Qanaah itu dimana kita mensyukuri apa yang kita dapatkan. Iya. Nah, dalam hidup kita mungkin kita punya keinginan yang belum tercapai sampai saat ini. Kita Iya. terus berikhtiar, berusaha, sehingga keinginan kita itu tercapai. Apakah itu tidak qanaah Ustaz? Iya. Iya. Yang kedua, untuk apa yang kita miliki di dunia ini itu semuanya nanti disampaikan. Iya. Kalaupun memang tidak memiliki sampai akhir hayat kita berarti tidak diminta. Iya. Nah, ini pertanyaan yang lebih kan terkait yang kita ini ibu itu yang mengoleksi seperti pajangan rumah ataupun hal-hal yang ada di dunia itu seperti hal kecil. Kalau baju katanya kalau kita kalau kita pakai itu coba pada saat kita pakai sholat itu nggak ada masalah dan sebagainya. Tapi hal-hal yang mungkin tidak kita bawa sholat itu bagaimana kita bagi pemilihnya. Oke, iya. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi Bu ya, kita menginginkan sesuatu yang dimaksud dengan qanaah dulu. Qanaah itu sesuatu sudah ada sama kita, maka kita menerima. Tapi kalau belum ada, bagaimana mau qanaah? Ya, kita menginginkan tapi belum ada sama kita, bagaimana mau qanaah? Yang dimaksud qanaah itu sesuatu hal sudah ada di tangan kita. Makanya seseorang itu ketika dia ada di tangan dia, dia nikmati Bu. Alhamdulillah, dia nikmati Bu. Maka bahagia sekali dia walaupun cuma sedikitnya. Besok dapat sedikit lagi bahagia dia. Tetapi orang yang terus mengejar harta yang banyak, yang sudah ada tidak bisa dia nikmati. Di rekening dia miliaran rupiah duit dia. Tapi tidak bisa dia nikmati. Kenapa? Ada proyek lain lagi. Dia kejar lagi proyek. Belum habis dia nikmati, belum sempat dia nikmati, kejar lagi yang lain. Ya. Jadi maka Allah mengatakan nikmati yang sudah ada dulu. Ya, ini qanaah namanya. Kalau kamu nikmati, maka karena aku kayakan dirimu. Makanya orang yang menikmati apa yang sudah ada, itu kan seperti raja kata Imam Ghazali. Artinya dunia ini seperti milik dia. Ketenangan jiwa dia luar biasa. Dia duduk dengan anak-anaknya, ini ada dapat sekian sedikit, kita nikmati sama-sama. Besok dapat sedikit lagi, nikmati sama-sama. Daripada apa? Kita simpan, menikmati saja belum, ketika itu setelah itu meninggal dunia. Anak kita tidak bisa menikmatinya, kita tidak bisa menikmatinya, semua tidak bisa menikmatinya. Kemudian ini mungkin terkait hikmah ya Bu ya. Ya. Seorang mungkin ingin sesuatu hal yang ini dia ingin punya anak atau punya apa ya. Itu ada hikmah ya. Ada seorang ibu-ibu mendatangi saya. Apa kata ibu itu? Ustaz, ini kita jangan ngomong di depan orang ramai, malu saya nanti. Kemudian setelah itu saya tanya, ada apa Bu? Ibu ini mengatakan Allah tidak sayang lagi kepada saya. Saya tanya, kenapa? Saya tidak pernah punya anak. Waktu lahir anak saya meninggal lagi, lahir meninggal lagi. Saya tidak akan pernah punya anak yang saleh, kata beliau. Saya bilang begini, setiap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hikmah bagi ibu. Yang pertama Allah ingin menguji ibu. Yang kedua ada hikmah di belakang itu. Ya, hikmahnya apa? Bisa saja kita ngomong kemungkinan. Anak ini nanti tidak berbakti kepada ibu. Ibu mau seperti itu? Oh, enggak mau saya. Ya. Kemudian begini lagi Bu, ada hikmah yang ketiga lagi. Anak ini Rasulullah pernah didatangi oleh seseorang pemuda, dia sampai berkerut mukanya. Apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah? Istri saya baru melahirkan, anaknya sudah meninggal, anak saya meninggal. Baru melahirkan meninggal lagi ya Rasulullah. Rasulullah, tolong saya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Saya berdoa lagi kepada Allah supaya anak kamu yang ketiga meninggal lagi, kata Rasulullah. Pemuda ini terkejut. Ya Rasulullah, kok doakan seperti itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ketahuilah wahai sahabatku, anakmu yang meninggal tadi akan mencarimu di padang mahsyar. Kalau anakmu 2 orang, maka 2 orang akan mencarimu di padang mahsyar. Kalau 3 orang, berarti 3 orang akan mencarimu di padang mahsyar nanti. Oh, kalau begitu, ya kata pemuda ini, berarti yang meninggal itu alhamdulillah biarin sajalah ya Rasulullah SAW. Ya.
Kemudian berbeda lagi Bu, kita kan disuruh berusaha oleh Allah. Artinya cari rezeki, saya mau ini, saya mau ini, saya mau itu. Dalam kehidupan kita disuruh ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu pilihan. Pilihan itu begini, kita selalu condong kepada hal-hal yang baik. Makanya disuruh oleh Allah, lakukanlah usaha. Air sudah ada di depan, tidak mungkin air itu masuk langsung ke mulut kita. Kita berusaha bagaimana mengambil air itu masukkan ke dalam mulut kita. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah segala sesuatu hal itu akan dihisap oleh Allah? Semuanya dihisap oleh Allah. Makanya seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, yang paling dari galangan sahabat yang paling terlambat masuk ke dalam surga adalah si fulan kata Rasulullah. Akhirnya hadis ini sampai kepada sahabat itu. Sahabat itu takutnya luar biasa. Kenapa? Karena hartanya banyak sekali. Setiap apapun yang diberikan oleh Allah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan harta saja. Sesuatu hal yang halal saja, ya, yang halal. Kita bekerja dengan keringat kita, kita makan yang halal. Yang halal itu ditanya juga oleh Allah nanti. Dimintai pertanggungjawaban. Ya. Artinya apa? Ini kemana kamu bawa? Ini kemana kamu bawa? Kemana kamu bawa? Ya. Ini kalau seandainya tidak bermasalah. Tetapi bisa saja tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditanya apa-apa. Maka kita berdoa kepada Allah supaya tidak ditanya. Maksud dihisap begini, hisap itu dipilah-pilah. Mana yang bisa dianggap sebuah ibadah, mana yang tidak. Ada seorang salat bukan karena Allah, berarti diinikan oleh Allah. Ini dikesampingkan dulu, ini tidak bisa pakai, ini tidak bisa pakai, ini tidak bisa pakai. Seorang yang baca Quran bukan karena Allah, ini tidak bisa pakai, tidak bisa pakai. Yang bisa pakai cuma ini saja. Ya, itu namanya dihisap. Cuma masalahnya ditanya atau tidak dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihisap itu sudah jelas. Dihisap itu artinya apa? Diperhitungkan ya. Oh, ini tidak bisa pakai, oh tidak bisa. Terakhir nanti baru ditanya, ini kenapa begini? Kalau ditanya oleh Allah kenapa begini, berarti kita bermasalah. Kita berdoa kepada Allah walaupun kita dihisap, diperhitungkan, tetapi tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Karena setiap orang yang ditanya itu pasti akan celaka. Ya, celaka dia. Kalau celaka kita tahulah bagaimana orang celaka itu. Bisa saja dia dipersulit juga oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dulu. Dia lama-lama dulu di padang mahsyar. Atau paling enggak dia dimasukkan ke neraka dulu baru dimasukkan ke dalam surga. Atau bisa saja dia lama di padang mahsyar kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Atau bisa saja dia tidak diberikan nikmat lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang lain dimasukkan ke dalam telaga Al-Kautsar untuk menunggu waktu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih kurang seperti itu, Bu, ya. Waalaikumsalam. Terima kasih.